Ada 5 plugin WordPress yang hampir nggak pernah ketinggalan saya install di WordPress saya. Mulai dari plugin yang bisa dipakai untuk ningkatin speed, security, sampai plugin yang berhubungan dengan percodingan. Karena kelima plugin ini menurut saya itu wajib banget diinstal supaya kita juga nanti lebih gampang untuk memanajemen WordPress kita, teman-teman. Nah, tapi sebelum itu ngomongin soal WordPress, pasti dia juga tidak jauh-jauh gitu ya berhubungan dengan hosting. Itu kalau misalkan WordPress kalian bisa online gitu, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang butuh hosting untuk WordPress kalian, ini kebetulan lagi ada promo hosting besar-besaran dari Hostinger, teman-teman. Nah, contohnya di sini syarat hosting itu mulai dari 100 ribuan per tahun, PPS hosting mulai dari 300 ribuan per tahun, Cloud hosting mulai dari 500 ribuan per tahunnya. Nah, cuman promo ini dia terbatas banget, teman-teman. Jadi kuotanya juga sedikit banget gitu. Jadi siapa cepat dia dapat. Nah, gimana cara dapetin promonya? Itu nanti kita akan bahas belakangan. Tapi sebelum itu, saya mungkin akan jelasin sedikit dulu ya kenapa di sini kita mesti pilih Hostinger. Karena pertama di sini Hostinger itu sudah ada sejak tahun 2004, artinya di sini mereka sudah puluhan tahun berpengalaman di bidang hosting dan juga domain seperti ini, teman-teman. Yang kedua, teknologi yang mereka gunakan juga yang sudah terbaru. Terus dari security juga canggih banget pastinya, dan data center mereka juga sudah tersebar di seluruh dunia, yang dimana ini bisa bikin website kita juga makin lebih cepat. Dan tidak kalah ketinggalan di sini untuk migrasi hosting dia juga gratis, teman-teman. Nah, jadi itu sekilas tentang Hostinger, dan sekarang gimana sih caranya dapatin promo besar-besaran dari Hostinger ini? Nah, pertama itu kalian bisa klik aja link yang di deskripsi, itu wajib banget kalau misalkan kalian pengen dapetin promonya. Kalau misalkan sudah, nanti kalian akan masuk ke sebuah tampilan website seperti ini ya. Nanti geser aja ke bagian bawah. Nah, di sini itu akan ada pilihan paketan hostingnya. Nanti kalian tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Contohnya di sini kita pilih yang business hosting ya, tinggal klik pilih paket. Setelah itu kita pilih durasi langganan, contohnya aja misalkan kita pilih yang 12 bulan alias 1 tahun. Nah, setelah itu di bagian kanan, nah ini jangan lupa kalian masukin kode couponnya juga ya. Untuk kode couponnya, kalian wajib masukin yaitu BTHST ya, biar kalian juga bisa dapetin promonya ini. Nah, kalau sudah, kita klik lanjut. Dan sekarang di sini kita disuruh untuk bikin akun. Nah, sedikit catatan, jadi untuk promonya ini hanya berlaku buat akun baru ya. Jadi kalau misalkan kalian sudah punya akun Hostinger, ini promonya nggak bisa kita pakai, teman-teman. Oke, dan untuk daftarnya juga di sini kalian wajib masukin email dan password manual ya, jangan lewat Google di atas. Setelah registrasi, nanti kita akan masuk ke halaman penagihan. Nah, jadi di sini kalian bisa isi aja biodata singkat kalian beserta kontaknya. Dan yang terpenting, kita atur di bagian domisili. Nah, jadi di sini kalau misalkan domisilinya kalian atur Indonesia, maka nanti itu akan ada pajaknya, teman-teman. Untuk pajaknya nanti akan muncul belakangan. Cuma nanti kalau misalkan kalian nggak pengen ada pajak, nanti ini sebenarnya bisa pilih aja yang Malaysia ya. Untuk Malaysia di sini pajaknya 0, dan untuk promonya ini juga berlaku untuk domisili Malaysia. Jadi terserah nanti boleh Malaysia boleh, Indonesia juga boleh. Cuman sebagai contoh, ya saya pilih aja Indonesia karena untuk pajaknya juga nggak terlalu besar, teman-teman. Kalau udah kita klik lanjut. Nah, jadi sekarang di sini kalian bisa lihat, jadi pajaknya udah tampil yaitu sebesar 11% ya, karena tadi kita pilih yang Indonesia. Oke, kalau sudah, ini di bagian metode pembayaran itu kalian wajib pilih yang QRIS ya, kalau misalkan kalian pengen gunakan promo ini. Kita klik buat tagihan pembayaran. Nah, nanti itu akan tampil invoice seperti ini dengan total biaya yang mesti kita bayar segini gitu ya. Nah, cuma di sini kalian jangan bayar ya sesuai yang tampil di sini, karena yang tampil di sini itu adalah harga normal. Jadi untuk cara bayarnya nanti kalian bisa klik aja link yang di deskripsi. Nanti itu kalian akan masuk ke halaman sebuah Google Form. Jadi nanti kalau misalkan Google Formnya masih bisa diakses, artinya di sini promonya masih jalan, teman-teman. Jadi nanti cara bayar dan segala macamnya kalian bisa ikutan aja step by step yang ada di Google Form tersebut. Nah, jadi nanti untuk proses aktivasi hostingnya ya, kalau misalkan kalian beli yang di harga promo itu antara 3 sampai 5 harian. Nah, cuma nanti kalau misalkan lebih dari 5 hari itu hosting kalian belum aktif, tinggal dihubungi aja adminnya. Untuk kontak admin juga ada di Google Form yang ada di deskripsi video ini, teman-teman. Nah, kita balik lagi ke plugin yang biasanya saya install di WordPress saya. Nah, yang pertama itu adalah Lightspeed Chat. Nah, jadi ini adalah sebuah plugin yang bisa kita pakai nanti untuk ningkatin speed dari WordPress kita. Dan untuk plugin yang satu ini saya sangat-sangat merekomendasikan sekali, itu kalian install di WordPress kalian. Nah, secara default kalau misalkan kalian pakai Hostinger, biasanya untuk Lightspeed ini dia udah otomatis terinstall ya, teman-teman. Cuma nanti kalau misalkan belum terinstall, kalian bisa cari aja di pencarian plugin, ketikkan aja Lightspeed, nanti itu akan tampil, tinggal diinstal aja. Dan cara pakainya sendiri di sini juga gampang banget ya. Kemarin saya sebentar
sebenarnya juga sudah sempat bikin video pembahasan seputar Lightspeed ini yang lebih lengkap. Nanti kalau misalkan kalian pengen melihat yang lebih detail, bisa simak aja di video sebelumnya. Jadi di sini saya akan coba jelasin secara singkat aja soal Lightspeed Chats ini. Jadi nanti untuk cara pakainya kalian bisa masuk aja ke menu preset, yang dimana di sini sudah disediakan ada 5 preset pengaturan yang bisa kalian gunakan. Rekomendasi saya nanti kalian bisa mulai dari yang tingkat lanjut aja ya. Nanti kalian klik terapkan preset. Nah, maka nanti untuk pengaturannya otomatis diterapkan di website kalian. Tapi ini kalian bisa sambil cek aja ya setelah kalian aktifin yang preset ini tadi. Kita coba buka websitenya. Nah, apakah normal atau tidak? Jadi kalau misalkan mungkin terlihat ada error dan sebagainya, itu teman-teman bisa turunin menjadi yang dasar, teman-teman. Nah, dan kalau misalkan di dasar juga masih ada tampilan yang error, nanti turunin aja jadi esensial. Nah, jadi secara singkat sih kurang lebih seperti itu untuk cara pakainya. Walaupun sebenarnya di sini masih banyak lagi pengaturan yang bisa kita gunakan. Untuk lebih detail kalian bisa simak aja di video saya sebelumnya. Plugin yang kedua yaitu adalah plugin yang berhubungan dengan security. Kalau kita ngomongin soal plugin security, di WordPress ini tuh ada banyak banget teman-teman plugin security yang bisa kalian install. Dan salah satu yang paling populer yaitu adalah WordFence Security gitu. Nah, cuman saya sendiri di sini biasanya saya nggak install ini ya, karena ini memang agak cukup berat teman-teman, karena fiturnya ini banyak banget. Jadi kalau misalkan hosting kalian mungkin pas-pasan, ini menurut saya agak kurang recommended. Nah, jadi saya sendiri itu biasanya pakai yang ini, WP Head Security Enhancer. Jadi fiturnya ini lengkap banget, mulai dari fitur firewall, menyembunyikan halaman login, dan macam-macamnya. Intinya ini juga tidak kalah lengkap dibandingkan WordPress Security ini, walaupun tidak secanggih ya dibandingkan WordPress gitu. Tapi setidaknya menurut saya untuk fitur yang ada di sini ini udah cukup banget untuk kebutuhan security dari WordPress kita. Cara pakainya gimana? Caranya ini gampang banget. Kita bisa langsung masuk aja ke menu reward. Menu ini bisa kita pakai nanti untuk merubah struktur kode dari WordPress kita. Nah, sebagai contoh, di sini kita bisa ubah yang bagian WP content. Nah, biasanya kan kalau misalkan kita inspect elemen, itu akan kebaca domain.com, WP content, chats, dan bla 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 sebagainya. Nah, jadi di bagian WP content ini itu bisa kita ganti ya teman-teman tulisannya dengan yang lain. Contohnya kalau misalkan kita ketikkan data, maka nanti ketika di inspect elemen itu yang kebaca adalah data. Jadi bagian WP content itu akan di hidden teman-teman gitu. Sebagai macamnya ini banyak banget untuk pengaturan rewardnya ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Selain itu ada juga bagian login. Ini biasanya juga sering saya pakai, yaitu untuk menyembunyikan URL login dari admin kita. Nah, biasanya kan secara default URL login itu adalah WP admin ya, misalkan domain.com/WP admin. Nah, jadi itu kan gampang banget ya kebaca orang. Jadi nanti orang misalkan pengen coba login gitu ya di WordPress kita, mereka tinggal ketik aja WP admin. Nah, sekarang ini bisa kita sembunyikan atau kita ganti dengan URL lain. Contohnya, kita bisa ganti dengan login ya. Jadi nanti cara aksesnya tinggal domain.com/login gitu. Atau bisa juga ya kita masukin nama acak seperti ini ya, barangkali misalkan biar lebih susah ditebaknya, itu juga bisa banget teman-teman. Plugin yang ketiga ini juga tidak kalah penting, yaitu adalah plugin untuk backup WordPress kita. Nah, ngomongin soal backup, di sini di WordPress juga banyak banget tersedia plugin backup yang bisa kalian gunakan. Ada Updraft Plus, Jetpack, dan macam-macamnya. Nah, kalau saya sendiri itu biasanya pakai yang ini teman-teman, WP Pipit Backup. Kelebihannya apa? Kelebihannya pertama, dia ini gratis, dan kedua, di sini untuk file backup-nya itu bisa kita download dan bisa kita restore, entah itu di website yang sekarang atau mungkin di website yang baru. Cuman pada intinya untuk cara penggunaannya ini simple banget teman-teman. Jadi nanti kalian bisa masuk aja ke menu WP Vivid gitu ya. Dan untuk tampilannya seperti ini. Nah, untuk cara backupnya ya kalian cukup klik aja cadangkan sekarang. Nah, nanti dia akan jalan nih proses backupnya. Kalau misalkan sudah 100%, itu nanti filenya akan tampil di bagian bawah. Nah, untuk filenya ini nanti kalian bisa download aja ya, di download. Setelah itu nanti kalau misalkan kalian pengen nge-restore gitu, nanti bisa klik aja di bagian unggah. Nah, lalu tinggal upload aja file backup-nya tadi. Nah, selain itu di sini juga dia punya fitur lain, misalkan kayak penjadwalan, ini juga ada banget. Tapi untuk fitur penjadwalan dia mesti yang pro ya, yang berbayar. Jadi nanti bisa kita atur apakah backup otomatis setiap 12 jam, setiap hari, setiap minggu, dan sebagainya. Nah, cuman saya sendiri biasanya saya cuman pakai fitur backup-nya aja teman-teman, karena fungsinya untuk nge-backup data WordPress saya. Plugin yang keempat yaitu adalah Akismet. Jadi ini adalah sebuah plugin yang bisa kita pakai nanti untuk ngefilter spam komen ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan di WordPress kalian itu kalian buka fitur komennya, karena kadang-kadang itu nanti akan masuk komentar bot teman-teman. Itu banyak banget biasanya tuh bakalan masuk komentar-komentar bot seperti itu. Nah, buat ngefilter ya atau buat ngatasin komentar spam seperti itu, kita bisa install Akismet. Untuk cara pakainya, ini nanti kalian bisa masuk aja ke menu pengaturan. Di sini ada pilihannya anti spam Akismet.
Nah, nanti akan tampil pilih paket, kalian klik aja yang di bagian sini. Nah, kalau sudah klik aja yang personal ya, kalau misalkan kalian pengen gratis, tapi yang kalau misalkan berbayar, nanti bisa dipilih aja. Nah, setelah itu ini geser aja ke paling kiri ya, kalau misalkan pengen yang gratisan, tinggal di checklist aja semuanya, klik continue. Kalau sudah nanti itu akan tampil sebuah API key seperti ini, kalian tinggal copy aja. Setelah itu balik lagi ke WordPress kita. Nah, jadi di sini ada pilihan untuk masukin API key-nya tadi ya, tinggal kita paste dan kita klik terhubung dengan kunci API. Nah, kalau sudah, maka sekarang fitur Akismet atau proteksi spamnya tadi ini udah jalan ya di WordPress kita. Plugin yang kelima, yang terakhir, yaitu adalah String Locator. Nah, jadi ini adalah sebuah plugin yang bisa kita pakai untuk mencari baris kode tertentu yang ada di WordPress kita, teman-teman. Nah, jadi ini buat teman-teman yang suka modif-modif WordPress ya, suka coding-coding gitu, ini menurut saya juga wajib banget install ya, karena menurut saya ini fiturnya juga berguna banget, teman-teman. Nah, sebagai contoh aja, misalkan nih teman-teman mungkin pengen cari tahu kira-kira untuk avatar ini dia kira-kira berada di file mana sih untuk codingnya ini. Karena kan kalau misalkan kita cari satu-satu, ini kan banyak banget nih filenya, ada file admin dan macam-macamnya ya. Kita kan agak cukup ribet juga kalau misalkan mesti cari satu-satu seperti ini. Nah, biar gampang, kita bisa gunakan String Locator. Oke, cara pakainya, pertama ini kalian bisa inspect element. Setelah itu tinggal kalian pilih aja salah satu baris kode yang pengen kalian cari. Cuman saran saya di sini jangan langsung sepanjangnya kalian copy, cukup copy bagian pentingnya aja. Contohnya, kita akan coba copy baris kode yang ini ya. Kalau sudah, kita buka String Locator, itu masuk aja ke menu peralatan. Di sini ada String Locator. Nah, kalian tinggal masukin aja di bagian sini. Kita klik search. Nah, maka nanti itu akan tampil baris kode ini itu berada di file ini, teman-teman. Nah, ini tinggal kita klik aja untuk membukanya. Nanti bakalan ketahuan dia ada di file apa dan baris keberapa gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya, 5 plugin yang biasanya itu wajib banget dan hampir nggak pernah ketinggalan saya install di WordPress saya, teman-teman. Oke, so thank you banget buat teman-teman udah nonton. Kita bertemu lagi di video tutorial seputar WordPress yang lainnya.